Bapak Ibu yang terhormat, sebelum narasumber memaparkan materinya, saya akan menyampaikan prosedur terkait presentasi dan diskusi. Pemaparan narasumber masing-masing 20 menit. Kali ini ada 2 sesi pemaparan, masing-masing sesi pertama yang akan dipandu oleh saya, dilanjutkan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya masuk ke sesi kedua yang akan dipandu oleh Bapak Yawan Nusa dan dilanjutkan juga dengan tanya jawab. Untuk itu para peserta bisa menyampaikan pertanyaan ataupun saran setelah narasumber pertama dan kedua selesai dan disampaikan melalui fitur chat dengan menyebutkan profesi dan narasumber yang dituju. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi pemaparan yang pertama adalah Bapak Erman Suparno akan memberikan pandangan mengenai paradigma baru manajemen ketenagakerjaan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kembali riwayat hidup singkat beliau. Pendidikan formal adalah dari Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia Makassar, MBA Universitas Newport, Amerika Serikat, Pasca Sarjana Universitas Indonesia jurusan Administrasi Negara, dan Doktor Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk pengalaman pekerjaan beliau adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2005 sampai 2009, Presiden Direktur PT PP Taisei Indonesia Construction, Presiden Direktur PT Trubajaya Engineering, pengajar pasca sarjana di beberapa universitas. Sedangkan untuk pengalaman berorganisasi adalah Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Certified Examiner Austin USA, Qualified Internal Auditor dari Yayasan Pendidikan Internal Auditor, dan Register Akuntan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Itulah tadi profil singkat dari beliau. Kepada Bapak kami persilahkan untuk menyampaikan pandangan terkait topik paradigma baru manajemen ketenagakerjaan. Waktu dan tempat kami persilahkan lebih kurang 20 menit. Silahkan Pak. Halo host, tolong di-unmute mikrofon Bapak. Pak Irman. Oh, mohon izin Pak Irman di ini Pak, di tempatnya Bapak Pak ininya. Ya. Ibu dan Bapak sekalian, wabil khusus moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini yang kedua kali kita bisa bersilaturahmi bertatap muka di dalam acara terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh FKNK. Pertama saya menyambut baik dan ucapan terima kasih dan appreciate. Ini FKNK bukan main, kegiatannya sangat produktif. Gitu. Tadi telah diberikan arahan sebagai keynote speech Pak Ibu Menteri, sudah sangat jelas daripada dampak-dampak akibat COVID-19 Corona. Tentu saya tidak akan mengulangi lagi, karena saya yakin Ibu dan Bapak sekalian mengetahui, baik dari media maupun dari data-data yang ada, yang sampai kepada institusi Ibu dan Bapak sekalian. Saya diberi amanat untuk membawakan tentang paradigma baru manajemen ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian,
ini saya akan memaparkan prolog bagaimana kaitannya ketenaga kerjaan ini terkait dengan proses manajemen negara bangsa. Karena ini tidak bisa dilepas. Jadi apa yang dilakukan dengan Bapak sekalian, itu adalah bagian manajemen pengelolaan negara yang baik. Tentu slide saya ya, dari panitia. Enggak itu? Mungkin suara Bapak kedengaran, tapi monitornya nggak kelihatan. Bukan maksud saya. Sudah ada, Pak. Udah, Pak. Di peserta udah kelihatan, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya, Pak. Di peserta sudah kelihatan, Pak. Mohon izin, udah. Oke, saya anu dulu. Di peserta sudah kelihatan dasar hukumnya, Pak. Ya. Sudah masuk dasar hukum. Oke. Ibu dan Bapak sekalian, terkait dengan masalah paradigma baru manajemen ketenaga kerjaan. Tentu kita tidak lepas dari dasar hukum yang harus kita pegang. Yaitu, Bapak-bapak dan Ibu juga pasti tahu ini, tapi saya hanya klarifikasi ulang, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 2, di mana di sana tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kembali lagi adalah masalah pekerjaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja. Ketika Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu dasar hukumnya. Kemudian pengertian ketenagakerjaan itu sendiri, saya juga yakin bahwa ibu-ibu sudah bagian besar mengetahui di mana pengertian ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah bekerja. Ini yang menjadi pengertian ketenagakerjaan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya akan masuk gimana sih sebetulnya ketenagakerjaan itu menjadi bagian daripada kewajiban negara. Ini adalah terkait dengan proses manajemen negara bangsa Republik Indonesia. Dalam proses manajemen negara bangsa ini, ada 3 asas yang sebenarnya tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Tapi justru ini adalah saling keterkaitan. Dan asasnya pun itu diawali dengan asas budaya, base of the culture. Kemudian baru sosioekonomi dan sosiopolitik. Tahun 1945 atau pra-kemerdekaan itu lebih kepada political heavy. Memang pada zamannya, jadi tidak salah pada zamannya. Setelah Orde Lama berjalan, kemudian ada keterpurukan masalah ekonomi, ganti Orde Baru, itu pendekatannya adalah sosioekonomi. Tapi ketika dua era itu sosio budaya diabaikan, maka apa yang terjadi? Maka pembangunan ekonomi itu lepas dari budaya pembangunan ekonomi nasional. Sehingga kesenjangan ekonomi juga menjadi masalah di situ.
Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, dari asas itu, marilah kita lihat bahwa manajemen negara bangsa itu ada dua variabel utama, yaitu masalah SDM dan SDA, sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam konteks human development, ada 3 sistem. Yang ini juga tidak boleh ditinggalkan salah satu sistem. Kenapa? Karena ini adalah saling terkait. Yang pertama, itu adalah sistem manajemen kependudukan. Di sana mengatur jumlah dan kualitas penduduk. Ironis ketika subsidi gizi itu kurang perhatian. Maka generasi bangsa kita, SDM kita, bisa-bisa adalah generasi yang kurang gizi. Sedangkan jumlah penduduk itu sudah ada program waktu itu Bapak Presiden Soeharto, yaitu yang namanya program keluarga berencana. Jadi kuantitas dan kualitas penduduk ini harus menjadi bagian yang juga diperhatikan. Dari sistem kependudukan masuklah kepada sistem manajemen pendidikan. Nah, di sini sistem pendidikan kita ini harus juga secara sinergi harus kita benahi. Karena sistem pendidikan kita ini yang sekarang dirubah bolak-balik belum match dengan apa yang kita harapkan. Dari sistem kependudukan, sistem pendidikan, outputnya adalah sistem ketenaga kerjaan. Nah, disinilah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya buatkan prolog bagaimana hubungannya ketiga sistem itu. Sistem ketenaga kerjaan itu outputnya. Untuk apa? Sebagai sumber daya manusia yang kita bangun, itu tentunya untuk mengolah sumber daya alam kita. Nah, sumber daya alam kita, katakanlah kita ambil 7 SDA pokok atau mayoriti dari pertanian, perkebunan, perikanan, kedua, kelautan dan perikanan, ketiga, kehutanan, 4, mineral atau tambang, 5, sumber daya air, 6, sumber daya dirgantara, dan pariwisata. Dari 7 sumber daya alam ini, kalau kita kelola dengan baik oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja kita yang handal, saya yakin Indonesia itu tidak akan menjadi negara miskin, tidak akan menjadi negara yang tidak berdaya saing. Nah, dari itu semua Ibu dan Bapak sekalian, maka pembangunan sumber daya manusia itu menjadi human capital, modal insani. Pengelolaan sumber daya alam itu menjadi industrial. Nah, inilah kaitannya proses ketenaga kerjaan dalam konteks sistem manajemen negara bangsa. Begitulah pentingnya ketenaga kerjaan, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, maka ada kesimpulan di situ, di bawahnya itu. Ini apa namanya, materinya sebelum ini sebetulnya. Kalau manajemennya baik, maka yang terjadi adalah kemakmuran dan kemandirian bangsa. Tetapi sebaliknya, kalau manajemennya tidak baik atau keliru atau mismanagement, maka yang terjadi adalah pengangguran dan kemiskinan. Ibu dan Bapak sekalian, maka analisis saya bahwa pengangguran dan kemiskinan itu bukan permasalahan bangsa yang sebenarnya.
permasalahan bangsa yang sebenarnya adalah mismanagement. Kalau bahasa Inggrisnya orang Jawa adalah salah urus. Oleh karena itu, ini ada gambar, ada skema sebelum ini. Minta tolong panitia sebelum ini. Nah itu sudah bisa terbaca. Nah, sekarang apa yang terjadi ketika tenaga kerja kita itu banyak yang keluar negeri atau menjadi TKI atau TKW. Itu namanya adalah dalam konteks teori ekonomi itu adalah human capital flight. Itu lebih bahaya. Karena yang kita investasi generasi kita untuk membangun ekonomi negara lain. Nah, kemudian yang kedua adalah opportunity loss. Kita lanjut. Lanjut panitia. Nah, ini hanya rangkaian tadi, coba kembali. Nah, sekarang kita melihat bagaimana proses manajemen ketenagakerjaan. Sebetulnya tidak jauh dari teori manajemen itu sendiri, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Wah, itu saya rasa Ibu dan Bapak sekalian sudah tahu. Nah, oleh karena itu, terkait dengan masalah ketenagakerjaan, coba mohon maaf ini gambarnya sebelum Romawi 3, Romawi 2 coba. Nah, ya, pindah lagi ya. Lanjut setelah ini, ini, planning, kok pindah lagi ya? Nomor satunya. Planning itu terkait dengan perencanaan ketenaga kerjaan. Nah, dari angkatan kerja setiap tahunnya itu bisa dianalisis, bisa di forecasting and analysis. Nah, ini tugasnya siapa? Nah, di sini. Ini mestinya adalah tugasnya daripada manajemen ketenaga kerjaan. Itu bisa dianalisa kok. Nah, kemudian yang berikutnya adalah adalah perencanaan pembukaan lapangan kerja. Itu tadi mengelola sumber daya alam. Perencanaan pembukaan lapangan kerja yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah misalnya proyek-proyek yang bersifat padat karya seperti infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan sistem pendidikan itu harus link and match dengan kebutuhan pasar kerja. Mengapa sekarang setiap tahun ada lebih dari 1,2 juta lulusan SLTA yang bisa terserap bekerja dan melanjutkan pendidikan itu kira-kira itu 700.000. Artinya ada 800 angkatan kerja yang mencari pekerjaan. Itulah yang akhirnya secara kumulatif menjadi pengangguran. Musibah corona menjadi tambah karena ada PHK, ada pemulangan TKI dan lain sebagainya. Oke, organisasi secara struktural itu sebetulnya sudah pasti terbentuk ya. Di departemen itu ada bidang pembinaan. Nah ini FKMK, ini saya mengharapkan ada lembaga survei ketenagakerjaan yang nantinya disinergikan dengan lembaga survei atau lembaga sensus ketenagakerjaan oleh Departemen Tenaga Kerja. Ini lebih bagus. Terus kemudian nomor 3, ini belum terjamah,
yaitu analisa ekonomi ketenagakerjaan. Saya ulangi, analisa ekonomi ketenagakerjaan. Karena tenaga kerja itu pasti memberikan nilai-nilai ekonomi untuk bangsa dan negara. Ini belum terjamah. Saya minta ini, FKNK ini coba membuat suatu analisa ekonomi ketenagakerjaan. Dan ini kalau ini tidak bisa di seminar, ini harus kuliah ke saya berapa SKS gitu. Nah, selanjutnya adalah action. Maaf, waktunya 5 menit lagi, Pak. Ya. Kemudian action. Proses pelaksanaan itu terkait masalah kebijakan-kebijakan. Entah yaitu sosialisasi kebijakan, sosialisasi aspek hukum ketenagakerjaan, kemudian sinergi lintas instansi. Lanjut. Nah, ini controlling sebelumnya controlling. Nah, controlling ini adalah bagian pengawasan yang notabene terkait dengan kepatuhan pelaksanaan dan peraturan undang-undang yang berlaku, pencegahan sifatnya preventif terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan. Nah, disinilah FKNK yang harus fokus kepada terkait masalah controlling juga. Nah, terkait dengan manajemen di era digital dapat dilaksanakan dengan sistem IT dan platform. Lanjut. Nah, outputnya yang kita harapkan, ini FKMK ini. Kader-kader nasional ketenagakerjaan ini dapat tercipta secara profesional. Analisa kebutuhan pengawasan yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri, itu harus direspon. Kalau sekarang jumlah pengawasan 1000 berapa itu, berarti zaman saya megang di kementerian, itu dulu pengawasan itu sudah tidak profesional karena tenaga pengawasan itu tidak memahami tentang ketenagakerjaan. Di daerah itu malah pensiunan-pensiunan kepala dinas pemakaman dan sebagainya misalnya. Nah, kemudian secara revitalisasi. Kemudian yang kedua keselamatan dan kesejahteraan kerja, ketiga yang terjamin. Ini mari kita bahas secara action. Jaminan sosial tenaga kerja dapat berjalan dengan baik. Nah, PT Jam Sostek zaman saya reformasi menjadi Badan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Itu sangat baik sekarang kinerjanya. Lanjut. Nah, ini tingkat pengangguran negara ASEAN. Indonesia itu nomor 2 itu setelah Filipina 5%. Ini tidak saya bahas, ini hanya data saja. Lanjut. Nah, ini data penyerapan. Data penyerapan tadi Indonesia itu masuk. Nah, ini masuk klasifikasi yang mana ini? Itu ternyata artinya bahwa penyiapan lapangan pekerjaan itu dalam konteks manajemen ketenaga kerjaan itu belum terpenuhi secara optimal. Lanjut. Nah, bagaimana peranan FKNK? Nah, ini terakhir ya, yaitu membuat action plan dilanjutkan ke real action. Harus begitu. Jadi Bapak pengurus FKNK, Bapak Ibu, kita tidak boleh hanya seminar-seminar saja. Justru kita membuat action plan dan real action. Kedua, sinergi pengelolaan ketenagakerjaan nasional yang berkualitas dan profesional. Nah, ini kita tidak bisa lepas dengan para pengusaha sebagai bagian tidak terpisahkan dengan ketenagakerjaan. Ketiga, sinergi terkait dengan Gerakan Nasional Penanggulangan Pengangguran Indonesia atau GNPPI yang saya canangkan waktu saya menjabat menteri. Mudah-mudahan ini dilanjutkan oleh FKNK. Penutup,
kita semua ya, harus berpikir sebagai pejabat negara atau sebagai anak bangsa dalam rangka membangun manajemen paradigma baru, manajemen ketenagakerjaan, harus bertindak how to solve the problem without create a new problem. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas paparannya yang sangat jelas dan sistematis. Ada beberapa pesan penting dari materi beliau, adalah bahwa proses manajemen, apabila manajemen dikelola dengan baik, akan menghasilkan kemakmuran dan kemandirian. Sebaliknya, apabila pengelolaan manajemen keliru atau miss, disitulah terjadi pengangguran dan kemiskinan. Berarti akar masalahnya ada di pengelolaan manajemen. Dan terkait dengan peranan FKMK adalah membuat action plan, dilanjutkan dengan real plan, serta sinergi real action, serta sinergi pengelolaan ketenagakerjaan nasional yang berkualitas dan profesional. Tadi ada juga kutipan dari Pak Erman terkait menyatakan bahwa how to solve the problem without create a new problem. Jadi kita harus mengatasi masalah tanpa membuat masalah baru. Terima kasih Bapak atas paparannya. Selanjutnya kita